Sejak presiden pertama hingga era presiden SBY, sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu, apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Berikut 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. Mari simak videonya. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih, ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018, Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport-McMoRan, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikitpun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. September 2022,